Selamat selamat siang teman-teman. Sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Alfred Mainake, NIM 68 2018 228. Yaitu perencanaan strategi sistem informasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Sistematika pembahasannya yaitu yang pertama ada profil lengkap PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua ada Porter Value Chain Activity Analysis. Yang ketiga ada analisis Porter 5 Competitive Force. Yang keempat ada analisis SWOT. Yang kelima ada analisis McFarlane Strategic Grid Application Portfolio. Yang pertama kita akan masuk dalam struktur perusahaan asuransi Jiwasraya. Teman-teman dapat melihat strukturnya. Nanti saya akan jelaskan tugas-tugasnya masing-masing di job deskripsi. Berikutnya adalah jaringan usaha atau bidang usaha atau ruang lingkup pada PT Asuransi Jiwasraya. Itu jaringan pelayan PT Asuransi Jiwasraya Persero ini tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki satu kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta, 17 kantor cabang di tingkat provinsi, 72 kantor perwakilan tingkat provinsi maupun di daerah tingkat 1, dan 388 kantor unit produksi di daerah tingkat 2. Hal ini diupayakan untuk menciptakan pelayanan yang cepat dan tepat. Perusahaan ini berdiri dengan satu tujuan mulia, yaitu mendidik masyarakat dan mencernakan masa depan. Pada tanggal 31 Desember 1859 menjadi awal kiprah Jiwasraya di Indonesia yang lahir dengan nama Nederlandse Indische Levenverzekering en Livrente Maatschappij. Pada tahun 1973, kemudian perusahaan ini beralih menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia yang kini lebih dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kita akan masuk pada job deskripsinya, yaitu yang pertama regional manager mempunyai tugas yaitu merencanakan dan mengawasi kegiatan kantor cabang dan perwakilan sesuai dengan program kerja yang telah digariskan. Yang kedua yaitu pejabat fungsional, yaitu merencanakan, menyelesaikan dan mengawasi penyimpangan dan penggunaan data yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pemeriksa, yaitu tugasnya untuk membantu kepala cabang dalam memeriksa seluruh kegiatan administrasi atau pembukuan perkantoran dan penyusunan rencana kerja tahunan. Yang keempat yaitu adalah kepala bagian operasional, yaitu mengatur dan melaksanakan operasional pemasaran dan penagihan premi serta hasil investasi kantor cabang. Yang kelima adalah ada kepala seksi evaluasi aparat operasional pemasaran, yaitu mendata premi yang diperoleh oleh agen dan menetapkan target premi yang harus dicapai oleh seorang agen. Yang keenam adalah kepala seksi dokumentasi aktivitas pos dan promosi. Tugasnya yaitu untuk membukukan pencapaian premi yang diperoleh oleh agen dan membukukan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk promosi. Dan yang ketujuh adalah kepala bagian pertanggungan yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan penelitian serta perhitungan kembali atas premi asuransi pertanggungan perorangan, kolektif maupun pensiun berdasarkan permintaan asuransi dan surat keterangan kesehatan dari calon yang masuk. Yang ke-8 ada kepala seksi underwriting yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan peserta yang akan menjadi anggota asuransi.
Yang kesembilan adalah kepala seksi pelayanan nasabah pertanggungan perorangan. Nah, itu mempunyai tanggung jawab untuk melayani klaim yang masuk dari pertanggungan perorangan atau seorang. Kalau pelayanan nasabah pertanggungan kumpulan yaitu mempunyai pertanggungan untuk melayani klaim yang masuk di pertanggungan kumpulan atau grup. Yang ke-11 adalah ada kepala bagian administrasi dan keuangan yang mempunyai tugas yaitu menyusun laporan keuangan untuk kantor pusat, antara arus kas dan bank, rencana sisa mutasi dan rugi laba, serta laporan lainnya yang diperlukan dan mengirimkannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ke-12 ada kepala seksi keuangan dan akuntansi. Ini tugasnya itu bertanggung jawab atas pengeluaran perusahaan dan kemudian membuat laporan atas biaya yang dikeluarkan. Berikut ada kepala seksi dan inkaso yang mempunyai tugas mengelola tagihan premi yang masuk. Yang ke-14 adalah kepala bagian sumber daya yang mempunyai tugas sebagai recruiting dan penempatan sesuai dengan pendidikan dan pengalaman serta melaksanakan pengembangan karyawan. Yang ke-15 adalah kepala seksi SDM dan Diklat yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dan melakukan pembelajaran atau diklat bagi tenaga kerja. Yang ke-16 yaitu kepala seksi umum dan komputer. Ini mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab atas peralatan semua peralatan perusahaan seperti komputer yang akan digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Kita akan masuk selanjutnya di analisis portal value chain activity. Analisis value chain activity mempunyai dua activity yaitu support dan primary. Untuk supportnya itu untuk primary-nya yaitu inbound logistis, yaitu mengadakan asuransi jiwa, operasinya, perencanaan kebutuhan, pengadaan, training SDM sebelum implementasi, dan outbound logistisnya yaitu implementasi sumber daya sebelum produksi, dan sales dan marketingnya yaitu pelayanan, promosi produk, dan periklanan. Untuk servisnya yaitu layanan komplain pelanggan. Untuk supportnya yaitu infrastruktur perusahaan, yaitu struktur organisasi, manajemen organisasi, perencanaan strategis, pelayanan asuransi, penjualan, dan finansial. Manajemen SDM-nya ratusan lebih karyawan yang tersebar dari 17 kantor regional, 71 unit kantor cabang, dan 352 office area. Teknologinya yaitu menjadikan teknologi informasi sebagai satu tools untuk meningkatkan daya saing perusahaan, terutama sektor asuransi jiwa dalam hal peningkatan pelayanan kepada calon nasabah dan mantan pengadanya, yaitu pengadaan program asuransi jiwa. Kita akan masuk pada analisis quarter 5 competitive force. Yang pertama yaitu ada ancaman pendatang baru, di mana pendatang baru pada industri ini membawa kapasitas baru untuk merebut pasar serta sumber daya yang ada. Ancaman masuknya pendatang baru ke industri tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabungkan dengan reaksi dari para pesaing yang ada sehingga pendatang baru dapat memperkirakan besarnya. Dengan semakin terbukanya perdagangan dunia dan kemudahan bagi perusahaan asing untuk menanamkan investasi atau masuk ke dalam lingkungan bisnis dalam negeri, maka akan menghilangkan sebagian besar barrier bagi pendatang baru dalam bisnis asuransi nasional. Aksesnya ke jaringan cabang cukup tinggi. Hambatan masuk dapat ditimbulkan dengan adanya kebutuhan dari pendatang baru untuk mengamankan pemasaran produk atau jasanya. Salah satu kunci keberhasilan pemasaran produk atau jasa adalah berusaha sedikit mungkin dengan calon nasabah. Untuk rintangan masuknya, skala ekonomisnya sangat tinggi, diferensial produk rendah, biaya peralihannya tinggi, kebutuhan modal juga sangat tinggi, saluran distribusinya rendah, kebijakan pemerintah tinggi. Ketentuan menawar
Karena pembeli jasa asuransi jiwa Indonesia sini masih sangat rendah, khususnya bagi kalangan menengah ke atas, sementara jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan produk cukup banyak. Maka pembeli mempunyai kekuatan tawar-menawar yang cukup kuat. Calon pembeli jasa asuransi mempunyai banyak pilihan perusahaan asuransi sesuai dengan keinginan dan daya pembelinya. Jumlah rintangan masuknya yaitu jumlah pembeli potensialnya rendah, biaya peralihannya rendah, profitabilitas pembeli rendah, kontribusi kualitasnya sedang, harga biaya total pembeli rendah. Yang ketiga ada ketersediaan produk substitusi, yang pada umumnya industri asuransi tidak memiliki produk substitusi yang secara langsung dapat menggantikan jasa tersebut, karena hal ini berkaitan dengan risiko tertentu yang akan terjadi pada setiap orang, yaitu kematian. Produk substitusi yang dapat diamati berupa gabungan antara jasa asuransi jiwa dengan pelayanan jasa lainnya, misalnya jasa perbankan. Kemungkinan lain apabila preferensi calon pembeli mengarah pada asuransi kerugian, maka asuransi kerugian ini dapat dikategorikan sebagai produk substitusi asuransi jiwa. Dengan ketersediaan produk penggantinya sangat rendah, biaya peralihan pemakai rendah, pembeli terhadap pengganti rendah, harga produk pengganti dan nilai rendah. Yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pemasok, di mana pengertian pemasok dalam industri asuransi jiwa ini dapat diartikan sebagai pemberi jasa terhadap kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan reasuransi dapat dikatakan sebagai pemasok yang memberikan jasa perlindungan terhadap kemungkinan risiko kerugian yang akan diderita oleh suatu perusahaan asuransi jiwa karena adanya klaim dari pemegang polis. Karena pada umumnya perusahaan asuransi jiwa ini melakukan reasuransi atas premi yang diterimanya, maka kekuatan tawar-menawar perusahaan reasuransi sebagai pemasok jasa menjadi kuat. Terdapat lihat dalam tabel berikut ini, yaitu diferensiasi atau jumlah suppliernya tinggi, biaya peralihan dari pemasok dan perubahan dalam industrinya rendah, adanya pemasok penggantinya rendah, konsentrasi pemasok tinggi, pentingnya volume bagi pemasok tinggi. Dan yang terakhir yaitu intensitas persaing dalam industri. Persaingan antara perusahaan dalam suatu industri akan berhubungan dengan pertumbuhan industri, wave cost, pengalaman, efek skala perusahaan, dan sebagainya. Kita dapat langsung lihat ke tabelnya, yaitu perkembangan industrinya tinggi, diferensiasi produknya tinggi, biaya peralihannya tinggi, keragaman pesaing tinggi, penghalang keluar tinggi. Berikutnya kita akan masuk pada analisis strength, weakness, opportunity, and threat atau analisis SWOT. Dengan yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Perusahaan ini yaitu kekuatan dari perusahaan ini yaitu jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia memiliki banyak jumlahnya. Pada tahun 1999 tercatat sebanyak 62 perusahaan dengan rincian sebagai berikut. BUMN 1 perusahaan, nasional 39 nasional perusahaan, 22 perusahaan patungan. Dan juga perusahaan ini sangat mudah diatur atau sangat diatur. Pemerintah sangat peduli terhadap kepastian perlindungan bagi pemegang polis. Dengan aturan mengenai asuransi harus dapat memenuhi ketentuan modal dengan aturan dalam risk based capital atau RBC. Berikutnya adalah kelemahan. Kelemahannya itu mempunyai banyak produk-produk asuransi jiwa yang masih dirancang secara konvensional atau tradisional, seperti produk asuransi dwiguna, aneka guna, beasiswa, employee benefit plan. Perekonomian masih dilanda krisis yang masih berkepanjangan. Berikutnya, tidak ada jaminan kepastian hukum untuk investor asing yang masuk ke Indonesia. Untuk peluangnya yaitu berlakunya undang-undang otonomi daerah yang akan memacu perkembangan ekonomi daerah. Populasi ekonomi penduduk yang besar dan adanya penetrasi asuransi jiwa khususnya untuk segmen individual bisnis menggambarkan
potensi pasar masa depan yang besar dengan mengesampingkan perusahaan ekonomi dan situasi politik. Kebutuhan peningkatan pendidikan anak, meningkatnya resiko kehidupan, meningkatnya biaya-biaya kesehatan, harga obat, dan lain-lain. Menurutnya rasa tolong-menolong di masyarakat akhirnya sudah tidak akan membudayakan lagi. Ancaman yang akan masuk yaitu persaingan antara lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan, yang menawarkan tingkat bunga yang tinggi ke atas dan yang diinvestasikan. Kemajuan yang pesat di bidang telekomunikasi melalui media elektronika dan media cetak dengan teknik-teknik perikanannya yang berhasil menyedot uang masyarakat secara besar-besaran hampir-hampir tidak tersedia bagi asuransi jiwa untuk kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang diselimuti demonstration efek. Berikutnya kita akan masuk pada analisis McFarlane strategi grid application portfolio, di mana pada kuadran strategi mempunyai strategi bisnis digital, strategi korporasi, strategi bisnis retail. Baik potensialnya yaitu sistem informasi pengembangan berbasis web, sistem informasi pemasaran, sistem informasi penyewaan, sistem informasi persediaan. Untuk operasionalnya yaitu sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi personalia. Supportnya yaitu Microsoft Office 2003 XP, AutoCAD 2008-2009, ada Photoshop. Berdasarkan dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berada pada high potensi sehingga memerlukan dukungan data, informasi, dan sistem informasi terintegritas, akurat, dan efektif. Masalah yang dihadapi Jiwasraya masih bejibun. Misalnya saja perusahaan ini masih diburu waktu untuk melunasi klaim jatuh tempo yang dijanjikan tahun ini. Dalam kondisi mendesak, asuransi plat merah ini telah menyiapkan langkah-langkah strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Itu salah satunya itu strategi bisnis digital, operasi bisnis retail. Setidaknya ada 3 alternatif proses penyelamatan Jiwasraya pada 2020, yakni melalui strategi bisnis retail, koperasi, serta bisnis digital. Ketiga strategi ini yang membidik premi total mencapai 3-4 triliun. Analisis kesenjangannya itu PT Asuransi Jiwasraya memandang perlu suatu perencanaan strategi sistem informasi di mana eksistensinya memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan sesuatu arsitektur informasi yang dapat mendukung perusahaan dalam membangun stakeholder, meningkatkan pelayanan nasabah, membantu pihak manajemen, dan mengambil keputusan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Maka perlunya dukungan sumber daya manusia yang terampil. Maka pembekalan dari proses teknologi informasi akan diberikan perusahaan dengan berbagai pelatihan seminar sehingga mewujudkan perusahaan PT Asuransi Jiwa menjadi pemimpin pasar dalam industri asuransi di Indonesia yang merupakan peluang perusahaan. Thank you. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.